kita ulangi sejenak karena kemarin liburnya kurang panjang. Terus saya ulangi sedikit agar mengingatkan yang mungkin perlu untuk diingat. Sebelum Al-Fakir membaca sekaligus menerangkan, teringat majelis semacam ini dawuhun Imam Sahal bin Abdullah At-Tastari, beliau mengatakan, jikalau kalian ingin mengetahui majelisnya para nabi, maka lihatlah majelisnya para ulama. Sebab para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi, para rasul, mereka sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi suasana dengan mereka, bisa merasakan rohaniyah ketika bersama mereka, itu dengan bisa dapatkan insya Allah ketika hadir majelis ta'lim. Sebab para ulama itu pewarisnya para nabi. Artinya pewarisnya para nabi, artinya sebagian apa yang dimiliki oleh para nabi dimiliki oleh para ulama. Sirnya, barokahnya, ilmunya. Wabil khusus kalau kita membaca kitab-kitabnya para ulama seperti yang ada di tengah-tengah kita, kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, salah satu daripada penerus perjuangan para nabi, para rasul. Oleh sebab itu orang-orang salaf dahulu, beliau mengatakan kebanyakan dari yang apa saya dapatkan itu melalui majelis taklim. Doa dikabulkan, harapan dipenuhi, hajat alhamdulillah dipermudah, itu barokah majelis. Mungkin dengan lebih bisa merasakan mantul majelis taklim mesti angsal oleh-oleh. Apa lagi? Mesti angsal oleh-oleh. Apa oleh-oleh ini? Tak jawabannya waktu ngarap nanti. Mesti angsal oleh-oleh. Angsal sir yang tersambung majelis semacam ini dengan majelisnya para nabi, para rasul. Makanya jenengan itu ngapunten, buatan usah repot-repot nek ndonga. Buatan usah repot-repot. Nek kangelan ndonga kaya apa, buatan usah menentok masuk ke dalam majelis taklim untuk diri. Angsal piyambak. Sebab apa? Sebab kalau sudah di majelis taklim niki mesti dapete bareng-bareng. Di sisi dapat kafir melok dapat. Sebab rombongan. Nek rombongan itu setunggal sampai tujuan, berarti kabeh sampai tujuan. Nek orang mencolok, kalau tidak keluar dari area rombongan. Oleh sebab itu panjenengan, walaupun seandainya nih, maaf, seandainya bismillah daripada nganggur ning omah wis metu melok kumpul-kumpul, seandainya sama sekali nggak ada niatan, nggak ada tujuan, mesti angsal hasil. Barokai kumpul tiang-tiang ingkang sok, apalagi jenengan ada niatan-niatan tertentu, ada tujuan-tujuan tertentu, pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, monggo sarang-sarang kita thalabul ilm, semoga mendapatkan ilmu berkah dan bisa mengamalkan ilmu tersebut secara istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sing sampun sampai gorengane monggo disambi, monggo diwujud. Bismillah. Semoga yang infak, yang sedekah rezekinya tambah lancar, tambah berkah. Amin.
sunanuhu asyiwak. Kalau ulangi malih, di dalam wudu ini terdapat sunnah-sunnah. Beberapa hari kemarin atau mungkin kemarin disampaikan oleh ulama dari Hadramaut, Syekh Muhammad Al-Khatib, beliau mengatakan satu sunnah jika dikerjakan walaupun gak istiqomah, selama jenengan pernah ngelampain sunnah walaupun bukan istiqomah, itu nilai pahalanya senilai orang mati syahid 100 orang. Dan ini bagi ulaturake sunnah-sunnah yang berkaitan di dalam wudu. Satu sunnah saja. Baipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Baihaqi, man amila sunnatan inda fasadi ummati kana lahu mithlu ajri mi'ati syahid. Satu sunnah, sedangkan sunnah niku kakai mboten saged dihitung, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan kalau kita pelajari pasti ada sunnah. Dalam bab wudu niki pembahasan kata luar biasa. Setiap jenengan badhe nglampahi napa mesti kalih Kanjeng Nabi diparingi sunnah. Masuk rumah wonten sunnah, keluar rumah wonten sunnah, pakai baju ada sunnahnya, pakai kopiah ada sunnahnya, masuk seandainya orang mau mandi ada sunnah. Sedanten niku ndak lepas dengan sunnah. Jika panjenengan gadai kemampuan, mudah-mudahan amin, sebelum meninggal dunia punya target, Gusti janganlah engkau memundut pulau, mewafatkan pulau sebelum semua sunnah Nabi saya kerjakan, amin. Atas Imam Haddad, pengarang Ratibul Haddad niku diterangkan oleh para santri-santrinya, selama hidup sampai meninggal dunia tidak ada satupun sunnah yang tertinggal. Bahkan terakhir ketika beliau wafat lalu dimandikan jenazahnya, itu terakhir dilihat ternyata rambutnya menyesuaikan sunnah Kanjeng Nabi. Memang ya saged jenengan gak ada rambut panjang Pak, bukan kata sebulan ini pendek, panjang nih sakit. Rambutnya Kanjeng Nabi niku panjang. Ada 3 riwayat, ada yang mengatakan sampai di atas telinga, ada yang mengatakan sampai di pundak, ada yang mengatakan antara pundak dengan telinga. Nah, Imam Haddad niki memang kebiasaan ulama-ulama Hadramaut. Gini ku dengan kebiasaan Syekh Muhammad. Gini ku kagem-kagem maneh. Pakai udeng-udengan, terus rambutnya jarang kelihatan panjang atau pendeknya. Ketika meninggal dunia saat dimandikan, mau nggak mau harus dilepas kopiahnya. Akhirnya kelihatan rambut beliau panjang. Cuma jenengan mengikuti Kanjeng Nabi jangan panjang rambut itu. Tahajudnya nggih panjang, Qur'ane nggih rontok suwe, rambutnya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita kembali. Satu sunnah monggo jenengan pilih yang mana yang mampu jenengan amalkan. Dari segi sholat banyak sunnahnya, dari segi puasa sunnah kata jenisnya, apalagi di dalam rangkaian-rangkaian harian yang harus tidak harus kita kerjakan, wudu dengan sholat setiap kali sehari semalam itu rata-rata tuntutan wudu itu 5 kali, menyesuaikan dengan 5 waktu. Belum kalau jenengan nggak ada rutinitas duha, witir, oh masya Allah, otomatis jenengan sakit ngelampai bukan 1, 2 tapi mungkin puluhan sunnah, walaupun terulang-ulang kali satu sunnah senilai berapa dia mau? Oh lari, ayo naik gorengan lari. Senilai 100 orang meninggal dunia dalam kondisi mati syahid. Jika 1 saja orang meninggal dunia dalam kondisi syahid, itu seperti apa ganjarannya di akhirat?
yang bau misik. Orang mati syahid di alam barzah niku utuh orang, boten dimakan oleh datu. Dan ini boten setunggal Pak, 100 orang mati syahid. Duha dapat 100, mungkin tahajud dapat 100, rawatib qobliyah 100, ba'diyah 100, makan tangan kanan 100, minum tangan kanan. Pinten Pak. Pun dengan begitu barangkali Pak Eko pinten ya. Pak Haji Eko monggo. Pun yang pertama as-siwaku inggih menika siwakan. Siwakan niki keutamaan dan kelebihan di dalam wudhu sebelumnya jenengan diaturi siwakan. Siwakan ini tidak harus menggunakan kayu siwak yang sering-sering dipakai oleh jamaah-jamaah mboten. Tidak harus semacam ini. Sing penting pokoknya bisa membersihkan sesuatu yang melekat pada gigi. Dan duwe kayu siwak ya kayu jati tidak apa-apa. Yang penting pokoknya bisa membersihkan. Ternyata ada orang seandainya siwakku ketinggalan, jangan pakai selendang, bisa menggunakan selendang. Atau bahkan kadang-kadang ada jamaah saya lihat ketinggalan siwak pakai ujungnya apa? Atau mungkin pakai ujungnya sarung. Yang penting bisa membersihkan bekas-bekas yang ada di gigi. Apa sih kelebihannya, keutamaannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Jika aku tidak takut umatku keberatan, aku wajibkan, aku fardukan tiap wudu harus pakai siwak. Jadi koyok-koyok wajib tapi mboten wajib. Koyok-koyok fardu tapi mboten fardu. Tidak menjadi fardu karena Nabi merasa ketakutan. Artinya apa? Kalau seandainya Nabi tidak ketakutan, maka kalau ada orang wudu nggak pakai siwak, wudunya nggak sah. Kalau ada orang wudu nggak pakai siwak, wudunya nggak sah. Tapi karena Nabi merasa itu hal yang berat sehingga tidak diwajibkan oleh Kanjeng Nabi. Oleh sebab itu, tolong dibikin catatan. NB, tolong berhati-hati bro. Jenengan ibadah ini pun sakit, ibadah sah menurut semua ulama. Jangan semarut-marut Pak. Bagaimana? Dan jenengan badhe ngelampai ibadah niku nek saged ibadah jenengan statusnya sah menurut 4 mazhab. Menurut apa? Kalau bisa. Nggih. Nek mboten saged nggih mboten napa-napa. Sebab ada orang wudu niku ngeten, wudumu sah menurut Syafi'i saja. Menurut Imam Malik batal. Sholatmu sah hanya Syafi'i saja, menurut Imam Hanifah batal. Jadi ibadah ini yang dilakukan masih diselisihkan antar ulama. Nah, otomatis beda antara ibadah yang disepakati kabeh menganggap sah dengan ibadah yang sebagian sah, sebagian boten sah. Makanya sekali lagi mau nggak mau kita harus betul-betul pandai-pandai mencari majelis ilmu. Mana majelis yang menguntungkan, mana majelis yang merugikan. Jangan mau paham menguntungkan itu pahamin apa? Kalau kita ngomong kopi ini untuk gorengan. Yang menguntungkan yang bisa merubah ibadah jenengan lebih baik, meningkat ternyata. Yang merugikan, yang membuat jenengan merosot. Contoh nih, asalnya nggak tahu gibah tambah sergap gibai, asalnya nggak tahu dengki tambah tahu dengki. Ini jenengan namanya merugikan. Lebih baik tidur di rumah. Nah, majelis taklim semacam ini jenengan ketika
nanti keluar dari musola niki jenengan subhanallah tambah wawasan, tambah ilmu, tambah ibadah, tambah hal-hal yang dulu tidak tahu kemudian menjadi barokah napa? Barokah majelis taklim. Sekali lagi jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang masa, jangan gunakan umur kecuali yang faedah. Cari majelis taklim, ketika jenengan masuk pulang dapat faedah, ada hasil tambahnya iman, hasil tambahnya ibadah dan seterusnya. On terus kalau siwak ini dasarnya kata Rasul, kalau aku tidak memberatkan kepada umatku maka aku perintahkan untuk siwak, berarti ada pendapat yang mengharuskan untuk siwakan. Nah ini hal yang gampang kau tahu. Tolong jenengan sing ngertos regane siwak biar bener rokok larang pundi. Rokok kadang-kadang 3 pak siwak. Harga murah bisa dijangkau kemana-mana ada. Tolong jenengan nek wudu, jadikan wudu jenengan yang sifatnya sepakat ulama, tanpa kita meledet atau merendahkan yang tidak menggunakan siwak. Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Oh, harus siwakan? Oh, tidak. Kamu tidak siwakan, itu mazhab Syafi'i sunnah. Tapi bagi panjenengan yang tahu ilmunya, selama bisa dijangkau, kecuali nek siwak niki tukune kudu ning Amerika lah ya, mboten. Coba sih nang siwakan. Oh, tengok. Cocok. Budi, tengok. Monggo. Kecuali kalau siwakan harus pakai siwak, suruh siwak di mana? Letaknya di Arab atau mungkin di Amerika. Oh, kesulitan kita ke sana. Tapi subhanallah, jenengan bisa titip tiang atau jenengan suruh ning rumah sakit tiang, subhanallah mudah. Ketika jenengan gadai siwak niki, maka wudu jenengan bisa dikategorikan 4 madhab sah. Kenapa? Karena masalah siwak ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Lah jenengan selama mampu untuk menggunakan, jangan tinggalkan. Apalagi ini statusnya sunnah, artinya amaliyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun kapan penggunaannya? Ada yang mengatakan setelah mencuci kedua telapak tangan. Setelah mencuci kedua, Bismillahirrahmanirrahim, mencuci kedua telapak tangan, baru kemudian pakai siwak, baru kemudian berkumur. Ini cara yang pertama, dan ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Imam sinten ora Ibnu Hajar. Kini jenengan masuk majelis taklim fikih, jenengan pasti akan sering-sering film Imam Ibnu Hajar. Beliau niki Pak mondoke pun sepuh. Ada yang mengatakan mondoke pun sepuh. Kados sinten nggih sepuhe? Oke, kados kula. Dikatakan Ibnu Hajar anaknya batu. Ada yang mengatakan semacam itu. Apakah beliau atau yang lain? Soalnya Ibnu Hajar ini kata, sehingga dari julukan Ibnu Hajar ini kata. Sing jelas pokoknya Ibnu Hajar niku ada yang mengatakan anaknya batu. Kenapa dikatakan anaknya batu? Apakah batu punya anak? Mboten. Beliau niki mondok ngaji pun sepuh. Jadi umurnya sudah ya kados panjenengan ya Pak 50, 60. Pengen mondok ora masuk ke pondok digosok koncone. Aduh, tuwek-tuwek mondok untuk apa gitu ya. Boleh sama ke, wala baik ngaji untuk apa. Akhirnya frustasi, boyok. Terus boyok daripada digojoki. Bahkan gojlokan ini kalau bahasanya, Syekh, Kiai. Jadi wonten mediane, Syekh, lu belum tahu apa-apa baru mondok. Karena dia orangnya tua sehingga digojlok, ya Syekh, orang tua, ya Syekh. Oh, subhanallah, gojlokan itu kadang-kadang berumur. Akhirnya beliau keluar karena nggak tahan, keluar niat boyong. Di pertengahan jalan beliau letih.
Akhirnya singgah di samping sumur. Mulai haus, beliau ingin minum. Ketika lihat, biasanya sumur dulu rumah konten kerean. Lah ketika beliau lihat kerean niku gandul, kan lihat iku batu tapi cekung. Karena sering nopo digesek. Kita konten itu gelindingan itu. Ya, niku kalau digesek dengan tampar naik atas turun naik turun kan lama-lama kan akan membekas. Beliau subhanallah waktu aku sing ngene wae iso cekung apalagi otakku gak situ mulai berangkat balik mondok dadi ulama. Mudah-mudahan jenengan dimuten Pak. Jangan buatan sak minder jenengan. Allah Ta'ala iku kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna hukum. Siapa tahu tiba-tiba ada rutinan syekh fulan subhanallah tiba-tiba buka masjid dewi ya Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala itu maha kuasa, maha mengetahui, maha bisa segala. Niki Imam Ibnu Hajar sedikit ulang masuki cerita ke jenengan tetap semangat pun bismillah pokoknya. Sanjangnya apa bro? Penting gelinding itu, nggak sing gelinding aja, supaya paling gelinding. Nanti masih alia, kok Bismillah, kok mari mantan ngerti temu di, itu sing gelinding aja, supaya gelinding. Insya Allah, jadi nih, wallahu a'lam, sing penting gelinding. Gelundung, gelinding sampai mawon pokoknya. Oke, itu cara yang pertama yang diambil oleh Imam Ibnu Hajar. Ada cara yang kedua sebelum membasuh tangan. Terus mantun a'udzubillah bismillah menggunakan siwak. Baru kemudian membasuh atau mencuci telapak tangan, baru kemudian kumur-kumur dan seterusnya. Berarti perbedaan di mana Pak? Berbeda di mana? Perbedaannya kalau yang pertama antara membasuh telapak tangan dengan kumur. Kalau yang kedua berarti sebelum membasuh telapak tangan. Paham nggih? Nah niki. Kemudian di dalam sholat sedikit keluar niki sangat dianjurkan jenengan sebelumnya siwakan. Apalagi sholat yang hadisnya sering kita sampaikan 2 rakaat menggunakan siwak di atas kelebihan 70 rakaat tanpa siwak. Ternyata lupa takbir Allahu Akbar, lupa orang karena memang baru pemula pakai siwak. Di tengah-tengah kiling aduh nggak usah dibatalkan, dengan ambil dirogoh senggosai dengan pakai di dalam sholat, dengan catatan jangan sampai gerakan ini membatalkan sholat. Ketika jenengan tadi tidak siwakan seusai sholat, jenengan senilai 2 rakaat. Tapi ketika jenengan tahu ilmunya ini ternyata boleh siwakan di dalam sholat, jenengan berubah sholatnya menjadi lebih di atas 70 rakaat. Barokah sih. Begitu pula wudu. Kalau saumpami nih, umpami jenengan tiba-tiba setelah basuh muka ini, waduh aku belum sih, monggo jenengan siwakan di tengah-tengah wudu. Dikiaskan begini masalah sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Nah, siwakan ini kalau tutup karena sudah ada tanda tiwau, kalau tutup dianjurkan tolong diperhatikan. 1, kapan-kapan kalau ingin tanya jawab saya sing sakit daftar umroh dan ziarah nabi tapi bayar. 1, ketika wudu. 2, ketika mau sholat. Cara supados tidak lupa niku setiap kali wudu jenengan usahakan siwakan. Nah caranya bagaimana? Nek tumbas siwak jangan 1.
Mungkin orang kaya telung pak kalau siwak isi nanti di sakunya ada siwak. Sama seperti kopiah. Mau masuk kamar kecil, usahakan kepala tertutup. Lo kadang-kadang lupa, caranya dengan kopiah itu akeh. Lo guyu. Apalagi kopiah yang labelin umum. Ya, lo promosi malih ya apa nih? Terus wonten kopiah jenengan centel ke samping pintu kamar kecil. Iki kopiah khusus masuk kamar kecil. Jangan dipindah. Jaga-jaga ketika lupa. Ada kopiah tersendiri untuk aman. Setiap kali jenengan melebet kamar kecil, ada kopiah. Ketika jenengan keluar, jenengan letakkan sama seperti siwak. Kalau jenengan hanya satu, kadang-kadang lupa, cementel dengan saku, mau wudu, waduh lupa, mau sholat lupa. Tuh, ketika mau baca Quran, kadang-kadang apa? Fauzi napa Ustaz sinten naim napa ya Rafiq mantul bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Niku mau Quran. Dan Fatihah ping 7 Pak siwak. Kaya nopo pahala ganjarannya. Antara kalimat Quran yang tidak diiringi dengan siwak dengan kalimat Quran yang diiringi dengan siwak otomatis beda. Hurufnya sama, bacaannya sama. Apa yang membedakan? Karena ada sunnah yang mengiringi, yaitu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketika ngapunten, ketika kelihatan ada kuning-kuning yang ada di gigi. Apa bahasa Jawa ini? Niku mawon wis. Ini tidak baca Quran, tidak usah ketika pas dengan mungkin maaf berkaca, kaya kuning-kuning langsung disiwaki. Kemudian, niki baru masuk rumah. Nah, maka tadi saya sampaikan, setiap kali masuk rumah jangan tidak siwakan. Wis pokoknya ngajinya tadi jenengan ningkat imane, ningkat ibadah, ningkat ganjarane. Amin Allahumma. Amalan gampang mudah. Wis pokoknya bondo sih. Wah, ayo jangan telepon di tahajud seur kan apa siwakan. Tahajud seur kan sing kuat, sing ngomong sama tangan. Ibu-ibu. Terus ketika mau masuk rumah, sampingnya pintu ada satu ini. Supaya itu jaga-jaga lupa mau masuk ada siwak yang letaknya malih. Setiap kali masuk rumah, terus setiap kali bangun dari tidur, tumbas siwak wah, pondoknya laku ini. Terus ketika jenengan mau tidur, taruh siwak di samping bantal panjenengan. Mboten kok HP, Pak. Masukkan ki, jangan meletakkan HP ketika jenengan tidur di samping panjenengan. Bahaya. Ini ku masukan dari teman-teman saya khususnya. Kalau sudah tidur, HP jauhkan. Kalau perlu di luar kamar. Sebab kalau sudah tidur kita nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau dicas samping kepak, nanti kalau ada apa-apa kena nopo kepala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini masukan ya. Jadi kalau ingin istiqomah, jenengan gunakan siwak ketika bangun dari tidur. Berarti harus betul-betul jenengan kondisikan siwak di dalam khusus siwak untuk bangun tidur. Terus ketika hendak mau tidur, jadi mau tidur siwakan, ketika bangun tidur siwakan, masuk rumah siwakan, mau wudu siwakan, mau sholat siwakan, mau baca Quran siwakan. Ketika giginya kelihatan tadi apa? Kok kuning Pak? Kelihatan apa dia? Nah, niku jenengan siwaki. Subhanallah, jenengan hitung. Nih, kalau hitung nih, kalau tutup. Api wudu pahalane 100 syahid, api sholat 100 syahid, api maca Quran 100 syahid, masuk rumah 100 syahid, mau tidur 100 syahid, bangun tidur 100 syahid. Pinten Pak? 1000 syahid ya pahalane.
Alhamdulillah, mudah-mudahan sakit istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina